Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Amanda Putri Tantari dengan NIM 2450191028 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas hasil analisis senyawa menggunakan metode kimia dan spektroskopi dalam bidang kimia farmasi. Pada analisis ini penting karena dalam dunia farmasi, kesalahan identifikasi senyawa dapat berdampak langsung pada efektivitas maupun keamanan obat. Dalam kimia farmasi, identifikasi senyawa tidak hanya sekadar mengetahui nama senyawa, tetapi juga memahami struktur molekul, gugus fungsi, sifat kimia dan fisika, serta aktivitas biologisnya. Struktur kimia juga sangat mempengaruhi terhadap mekanisme kerja obat. Sebagai contoh, keberadaan gugus tertentu seperti amida atau nitro dapat menentukan bagaimana obat berinteraksi dengan target biologis. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi metode analisis baik secara kimia maupun instrumental agar hasil identifikasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk tujuan analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia dan spektrum. Lalu yang kedua, menentukan golongan senyawa berdasarkan karakteristiknya. Dan yang ketiga, menginterpretasikan data UV visible untuk melihat sistem elektron. Lalu yang keempat, menginterpretasikan data IR untuk mengetahui gugus fungsi spesifiknya. Lalu yang terakhir, menghubungkan seluruh data menjadi satu kesimpulan struktur. Dengan pendekatan ini, analisis menjadi lebih komprehensif, bukan hanya berdasarkan satu metode saja. Selanjutnya, pada metode identifikasi, metode yang digunakan mencakup analisis kualitatif dan instrumental. Lalu, ada uji organoleptik, yaitu tahapan awalnya untuk identifikasi sederhana. Dan selanjutnya ada uji kelarutan, yang menentukan polaritas senyawanya. Dan selanjutnya ada uji gugus fungsi juga, yang untuk reaksi spesifik terhadap gugus tertentu. Lalu ada UV visible, yaitu analisis sistem kromofor dan konjugasi. Dan untuk IR, identifikasi gugus fungsi secara lebih spesifik. Penggunaan metode yang berlapis ini bertujuan untuk saling mengonfirmasi hasil. Pada uji organoleptik merupakan pengamatan awal yang sederhana namun penting, yaitu seperti hasilnya serbuk putih yang menunjukkan kemurnian relatif tinggi, bau khas obat indikasi senyawa farmasi yang aktif. Meskipun tidak spesifik, uji ini memberikan gambaran awal bahwa sampel bukan senyawa berwarna atau volatil tinggi. Selanjutnya, pada uji kelarutan. Uji kelarutan memberikan informasi tentang interaksi molekul dengan pelarut, yaitu dengan hasil yang ada larut dalam air panas dengan adanya interaksi hidrogen dengan bonding. Jika larut dalam etanol menunjukkan kompatibilitas dengan pelarut semipolar. Jika tidak larut dalam nonpolar, menandakan tidak dominan hidrokarbon. Jadi kesimpulannya, senyawa bersifat polar hingga semipolar kemungkinan memiliki gugus seperti OH atau CONH yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Selanjutnya dengan uji gugus fungsi. Uji gugus fungsi ini menggunakan reagen. Reagen yang digunakannya ada 3, yaitu Dragendorf, Mayer, dan Wegener. Ketiga reagen ini umum digunakan untuk mendeteksi alkaloid atau senyawa yang mengandung nitrogen,
Untuk mekanismenya, reagen bereaksi dengan nitrogen basah, membentuk kompleks, lalu menghasilkan endapan yang berwarna. Dan selanjutnya dengan interpretasi uji kimia. Pada hasilnya, dengan reagen drag and drop akan menghasilkan warna jingga. Jika dengan reagen Mayer akan menghasilkan warna yang putih. Dan terakhir, jika menggunakan reagen Wigner akan menghasilkan warna coklat. Interpretasi ini menunjukkan adanya nitrogen yang bersifat basa lemah mengarah pada gugus amina atau amida. Hal ini sangat penting karena banyak obat, termasuk antibiotik, memiliki atom nitrogen sebagai bagian dari struktur aktifnya. Selanjutnya, ada spektrofotometri UV visible. Nah, spektrofotometri UV visible ini bekerja berdasarkan transisi elektron, khususnya transisi V jadi V bintang, dan transisi N menjadi V bintang. Dan senyawa yang memiliki sistem terkonjugasi biasanya menyerap pada panjang gelombang tertentu. Semakin panjang sistem konjugasi, semakin besar panjang gelombangnya juga. Nah, selanjutnya pada hasil spektrofotometri UV visible berada pada nilai maks pada 274 hingga 278 nanometer yang menunjukkan adanya cincin aromatik yang kemungkinan substituen yang memperluas konjugasi, serapan kuat yang menunjukkan bahwa sistem kromofor cukup stabil dan aktif secara elektroniknya. Lalu, pada interpretasi UV visible, data ini menunjukkan sistem V terkonjugasi yang memiliki khas cincin benzena yang kemungkinan adanya substituen seperti nitro yang menarik elektron. Hal ini sesuai dengan karakteristik struktur klorampenikol yang memiliki cincin aromatik tersubstitusi. Nah, selanjutnya ada spektrofotometer IR atau spektrum IR. Spektrum IR memberikan informasi berdasarkan getaran ikatan. Interpretasi puncaknya yaitu berada pada nilai 3200 hingga 3500 per cm-nya, yaitu ada pada ikatan OH hingga NH atau ikatan hidrogen, dan pada nilai 1650 per cm pada CO amida yang kuat dan khas. Lalu pada nilai 1500 per cm ada pada cincin aromatik, dan terakhir pada CO atau alkohol dan fenol. Setiap puncak ini menjadi sidik jari setiap gugus fungsi. Dan pada selanjutnya ada interpretasi IR. Nah, dari data IR tersendiri dapat disimpulkan pada gugus amida penting dalam aktivitas biologis, dan pada gugus fenol untuk meningkatkan kelarutan dan reaktivitas, dan pada untuk aromatik untuk stabilitas strukturnya. Dan kombinasi ini sangat khas untuk senyawa antibiotik tertentu. Nah, saat ini ada gugus fungsi. Nah, pada gugus yang teridentifikasinya ada gugus nitro atau NO2 yang bersifat penarik elektron. Dan adapun gugus amida CONH yang penting untuk aktivitas obat. Dan pada gugus alkohol atau OH untuk meningkatkan kelarutan. Dan pada gugus aromatik untuk memberikan stabilitas struktur. Interaksi antar gugus ini menentukan sifat farmakologis senyawa. Dan terakhir pada golongan senyawa. Nah, golongan senyawa ini termasuk antibiotik golongan klorampenikol. Untuk mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom. Hal ini menyebabkan bakteri tidak dapat berkembang dan akhirnya mati.
Nah, berdasarkan hasil keseluruhan, kita dapat simpulkan semua metode menunjukkan hasil yang konsisten, data kimia maupun data spektroskopi yang saling mendukung, tidak ada data yang bertentangan, sehingga dapat dipastikan bahwa sampel adalah chloramphenicol dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa kombinasi metode sederhana dan instrumental sangat efektif dalam identifikasi senyawa farmasi. Hal ini juga menegaskan bahwa pentingnya pendekatan ilmiah yang sistemis dalam dunia farmasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.